Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Matius bab 12 ayat 46 sampai 50. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Lalu seseorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku, siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapa saja yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku." Demikianlah Injil Tuhan. Shalom saudara-saudariku terkasih di dalam Kristus Yesus. Salam jumpa lagi dalam Resapi. Bacaan Injil kita pada hari ini mengambil judul Yesus dan sanak saudaranya. Ketika kita mendengar atau membaca perikop Injil Matius ini, mungkin ada sebagian daripada kita bertanya-tanya, seakan-akan Yesus mengacukan atau mengecilkan arti kehadiran saudara-saudari ataupun ibunya sendiri. Marilah kita bersama-sama mau mencoba merenungkan dengan melihat lebih dalam lagi apa yang Tuhan ingin katakan bagi kita semua. Pertama adalah bahwa Yesus sendiri sama sekali tidak mengabaikan akan ikatan biologis atau keluarga kandung di dalam satu relasi. Tetapi sebaliknya ada penekanan di dalam ikatan spiritual atau hubungan rohani yang terkadang bisa sama kuat ataupun lebih kuat dari sekedar ikatan biologis maupun legalitas. Kita tahu pada akhir-akhir ini di sekitar kita ada orang tua yang menelantarkan anaknya, kemudian mungkin sebaliknya ada anak yang menelantarkan orang tua. Namun di samping itu ada orang-orang yang tergerak untuk membantu mereka lansia, membantu para anak-anak yang terlantar, mereka yang ditinggalkan oleh orang tuanya sekalipun masih di dalam kondisi sehat. Yang kedua, panggilan Tuhan itu adalah bagi kita semua. Karena kita semua dipanggil untuk menjadi keluarga Allah dan hidup sebagai anak-anak Allah dalam kasih persaudaraan. Sesuai dengan perkataan Yesus di dalam Matius 12 ayat 50, "Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Berarti dengan demikian bahwa kita semua ketika melaksanakan dan melakukan kehendak Bapa di surga di dalam iman kita kepada Kristus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka kita adalah saudara laki-laki, saudara perempuan, dan ibu. Di dalam Ekaristi hal ini sangat nyata, di mana
kita semua disatukan di dalam perjamuan kudus tubuh dan darah Kristus. Kita sebagai saudara, kita merupakan satu keluarga besar di dalam kasih Kristus, di dalam keselamatan yang datang dari Kristus. Dan yang ketiga, gereja bersifat universal, di mana persaudaraan didasarkan pada komitmen bersama untuk melakukan kehendak Tuhan, yaitu untuk saling mengasihi, saling peduli, saling membantu, saling berbagi dengan mereka yang membutuhkan, terlepas daripada suku, ras, agama, ataupun status-status sosial. Jadi sesungguhnya panggilan daripada Tuhan melalui kita sebagai gereja adalah sesuatu yang bersifat universal. Kita lebih mengandalkan akan apa yang dikehendaki Tuhan sendiri di dalam seluruh relasi dan hubungan kita di tengah-tengah sesama kita, saudara-saudara kita, sekalipun mereka tidak seiman ataupun tidak sesuku ataupun mungkin berbeda status sosial. Dan yang terakhir, melalui perikop ini kita juga menyadari Bunda Maria sebagai Bunda Kristus dan Bunda Gereja. Ketika Yesus berkata, "Barang siapa melakukan kehendak Bapa di surga, dia adalah ibuku." Dan Maria telah membuktikan semuanya itu karena ketaatan dia di dalam melakukan kehendak Bapa di surga untuk menjadi Bunda Kristus, Bunda Gereja. Demikian pun kita semua. Saya tahu bahwa di dalam segala perjalanan kita bisa mengalami begitu banyak hal yang mengecewakan, tetapi kasih persaudaraan perlu kita nyatakan. Saya teringat akan kasus ketika Paus Yohanes Paulus II ditembak, dan pada saat itu beliau mengampuni penembaknya. Dan ketika Paus Yohanes Paulus pada akhirnya meninggal, penembaknya mengatakan bahwa dia merasa sungguh kehilangan seorang saudara laki-laki dan sahabat karib. Saya pribadi juga dibesarkan bukan dengan ibu kandung saya, tetapi saya mengalami cinta yang luar biasa dari tante saya, dari adik ibu saya, dan dia bagaikan ibu saya sendiri. Setiap daripada kita punya pengalaman masing-masing, tetapi marilah kita mau bersama-sama belajar untuk menjadi saudara dan ibu dari Kristus. Kita satukan di dalam doa, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah berbicara banyak melalui perikop kami hari ini. Engkau mengajarkan bahwa kasih persaudaraan seringkali melampaui segala ikatan biologis. Ikatan rohani adalah sesuatu yang Engkau inginkan untuk kami bangun di dalam persaudaraan yang penuh kasih dengan siapapun sesama kami, sekeliling kami, di mana Engkau hadir melalui sesama, melalui alam semesta dan seluruh ciptaannya.
Oleh karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang menuntun kami supaya kami boleh layak untuk Engkau sebut sebagai saudara-saudaramu. Seluruh doa yang jauh sempurna ini kami naikkan demi pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.